Sistem pendingin udara menciptakan suhu dan kelembaban yang nyaman di dalam kompartemen penumpang sehingga pengemudi dan penumpang merasa lebih santai dan dingin. Dan juga pengemudi kemudian dapat berkonsentrasi pada mengemudi, yang mengarah pada peningkatan keselamatan jalan. Operasi pendingin udara bergantung pada mengeluarkan panas dari kompartemen penumpang dengan menyerap panas ke dalam refrigeran yang mengangkut panas dari kompartemen penumpang sehingga dapat dilepaskan ke udara luar. Komponen utama dari sistem AC adalah kompresor, kondensor, katup ekspansi, evaporator, dan refrigeran yang digunakan untuk menyerap panas di sebagian besar sistem pendingin udara dikenal sebagai R134A. Tetapi sejak Januari tahun 2017, sistem pendingin udara mobil baru harus menggunakan R1234YF untuk alasan lingkungan. Kita sekarang dapat melihat operasi pendingin udara secara lebih rinci, dimulai dengan kompresor yang menciptakan aliran refrigeran melalui sistem pendingin udara. Kompresor biasanya digerakkan oleh mesin menggunakan sabuk penggerak, dengan kopling magnetik digunakan untuk melibatkan dan melepaskan drive ke kompresor. Untuk beberapa sistem, katrol DL yang digunakan secara terus-menerus menggerakkan kompresor tipe perpindahan variabel. Dan untuk kendaraan listrik dan hibrida, kompresor digerakkan oleh motor listrik. Untuk memberikan pelumasan, sejumlah oli kompresor khusus ditambahkan ke refrigeran. Kompresor menciptakan tekanan tinggi di port pembuangan. Pada tekanan rendah dari pelabuhan hisap, kompresor mengisap refrigeran gas dari evaporator, di mana refrigeran super panas. Ini telah menyerap panas dari kompartemen penumpang. Gas kemudian dikompresi, yang menambah panas tambahan dan suhu tinggi. Gas bertekanan tinggi kemudian dipaksa dari port pelepasan kompresor ke kondensor. Kondensor tipe Denso subcolet beroperasi menggunakan prinsip yang sama dengan radiator domestik. Karena kondensor mentransfer panas ke udara, kondensor dibagi menjadi 4 bagian gas utama untuk menghilangkan panas dari gas panas bagian kondensasi, pemisah cairan gas yang dikenal sebagai modulator dan bagian subkelak dengan refrigeran tekanan tinggi yang mengalir melalui ini 4 bagian dalam urutan itu. Bagian kondensasi gas dan sub pendingin terdiri dari tabung dan sirip. Dan ketika refrigeran melewati bagian gas, panas yang terkandung dalam gas refrigeran suhu tinggi ditransfer melalui sirip ke udara luar. Kehilangan panas ini mengurangi suhu gas, yang memungkinkan gas untuk mengembun di bagian kondensasi, di mana ia berubah secara alami. Cairan refrigeran cair kemudian diteruskan ke bagian pemisah cairan gas di mana gas yang tersisa dipisahkan dari cairan, memberikan peluang lebih lanjut bagi gas untuk melepaskan panas dan berubah menjadi cairan. Refrigeran cair kemudian menerima pendinginan tambahan di bagian subkelak di mana energi panas yang terkandung dalam refrigeran cair sekali lagi dilepaskan melalui sirip kondensor ke udara. Ini lebih lanjut mengurangi suhu dan meningkatkan kinerja pendinginan secara keseluruhan. Selanjutnya, refrigeran cairan dingin mengalir ke katup ekspansi di mana tekanan tinggi refrigeran memaksanya melalui lubang atau lubang kecil, dan ini memiliki efek menyuntikkan refrigeran dari lubang sebagai kabut yang kemudian dapat mengembang. Ekspansi memungkinkan tekanan untuk mengurangi, yang juga mengurangi suhu, dan ini menyebabkan refrigeran kembali mengubah keadaan dari cairan tekanan tinggi yang hangat menjadi kabut tekanan rendah yang lebih dingin yang mampu lebih mudah menyerap panas ketika melewati evaporator. Katup ekspansi juga menyesuaikan jumlah atau aliran refrigeran yang lewat ke evaporator. Terlalu sedikit atau terlalu banyak refrigeran menghasilkan terlalu sedikit atau terlalu banyak panas yang dihilangkan dari kompartemen penumpang. Refrigeran kabut tekanan rendah sekarang mengalir ke kompartemen besar terakhir,